Saya terima nikah dan kawinnya Sylvie binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, 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 sah. Lain gue minta maaf ya. Landing di Malang sekitar jam 6.30-an. Habis itu naik taksi dan Damri ke Plaza Tugu. Tapi ini nggak biasa. Apa mungkin ada kasus ya? Guys, tau nggak? Gua pernah dengar ada beberapa pendaki pernah ngalamin hal aneh di Oro-Oro Ombol. Katanya sering terdengar suara langkah kaki tambahan di belakang grup mereka. Padahal, udah nggak ada siapa-siapa lagi di belakang mereka. Dan mereka udah pastiin itu. Benar tuh, gue juga pernah dengar kalau di Cemoro Kandang sering muncul kabut tebal tiba-tiba. Kadang para pendaki sampai bingung arah dan tersesat beberapa menit sebelum sadar kalau mereka ternyata salah arah. Ini bisa fatal bro kalau salah arah nih. Jadi sebenarnya kita siap gak sih buat ketemu hal-hal yang kayak gitu? Kalau NB sama Lena pasti siap lah yang. Tinggal kitanya ini gimana? Kan kita udah sampai sini. Tinggal siapin aja lagi. Iya kan? Iya juga sih. Tapi benar-benar, ini katanya puncak tertinggi di Jawa ya? Iya Ji, bahkan Gunung Semeru ini sering disebut sebagai atap Pulau Jawa. Semeru merupakan stratovulkanus setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi hutan tropis dan savana Kalimati yang ikonik. Rute standar via Ranupani biasanya butuh waktu 2 hari 1 malam. Dengan camp di Ranukumbolo, kemudian nanti di Kalimati mungkin sebelum summit attack. Oh gitu ya. Luar biasa ya. BTW, gue sering tuh dengar MDPL, tulisan MDPL. Itu artinya apa sih bro? MDPL itu singkatan dari meter di atas permukaan laut Ji. Artinya ketinggian titik itu dihitung dari rata-rata muka laut. Oh jadi diukur dari permukaan laut ya. Paham gue sekarang. Iya betul, semakin tinggi MDPL-nya, semakin jauh titik itu dari permukaan laut. Makanya, SOP kita harus ketat banget. Tiap 1 atau 2 jam kita istirahat, sembari ngecek hal-hal yang kurang atau ada apa-apa di antara kita. Dan jangan sampai kita terpisah. Iya, benar tuh kata Lena. Dan kita harus selalu waspada, berhati-hati, jangan buang sampah sembarangan. Tadi kan udah di briefing tuh bareng-bareng, bahwa kita harus membawa sampah kita kembali ke bawah. Jangan ditinggal di atas. Oke guys, sekarang udah jam 11 siang nih. Dari base camp ini ke pos 1 itu jaraknya sekitar 3 kilo. Jadi kemungkinan nanti kita sampai di pos 1 tuh jam 12 pas tuh. Di situ nanti kita istirahat 30 menit, makan apalah, minum, dan lain-lain. Kemudian nanti kita lanjut jam 12.30 ke pos 2 jaraknya sekitar 1,2 km. Itu kita tempuh dalam waktu 30 menit sampai 40 menit. Sampai di pos 2 itu jam 1.00. Betul. Nah, dari pos 2 ke pos 3 jaraknya itu sekitar 2,1 km. Medanya ini mulai agak sulit teman-teman. Ya mungkin sampai di pos 3 sekitar jam 13.50-an lah. Di situ nanti kita istirahat 20 menit aja kayaknya cukup deh di pos 3 itu. Kemudian kita akan lanjut di jam 14 lebih 10 menit ke pos 4 yang jaraknya 1,6 kilometeran lagi. Butuh waktu mungkin ya sekitar 30 menit lah. Jadi tiba di pos 4 sekitar jam 14 lebih 40. Kemudian kita akan lanjut ke Ranukumbolo karena kita akan ya camp di situ. Itu jaraknya cuma 1 km dari pos 4. Kira-kira ya 25 menitan lah. Berarti kita akan tiba di Ranukumbolo sekitar jam 14 lebih 45. Dengan begitu, kita masih punya waktu lebih dari 1 jam sebelum matahari mulai turun untuk pasang tenda, nikmati pemandangan, dan siap-siap untuk makan malam. Ini kita udah mulai masuk hutan kan ya? Emang beneran ada yang suka dengar suara-suara aneh gitu di sini? Iya yang, ini udah mulai masuk hutan. Iya, yang penting lu jangan sering-sering noleh ke belakang deh. Soalnya tadi gue denger kata orang-orang sini kalau lu sering noleh ke belakang nanti bisa ketemu sama hal yang aneh-aneh gitu loh. Ah elah, jangan bikin gua merinding gini lah.
Gua tuh kalau harus berhadapan sama 10 penjahat sekaligus, gua nggak akan pernah takut. Tapi kalau hal-hal yang nggak kelihatan begini, gua bakal mundur 1000 langkah. Tenang Ji, sebenarnya cerita kayak gitu nggak sebanyak yang lo kira kok. Gua dulu pernah ketemu senior pendaki. Katanya yang sering dialami paling cuman bayangan aja, karena efek kelelahan dan kabut. Tapi gue juga pernah dengar tuh kasus di tahun 2018 di antara Landengan Dowo menuju Watu Rejeng. Ada beberapa pendaki yang dengar suara perempuan nangis. Setelah dicari-cari sumber suaranya, mereka nggak menemukan apa-apa. Kalau gue dengar begituan mah, gue langsung sprint balik ke Jakarta. Tenang aja, Yang. Gak ada yang aneh-aneh lah kalau kita ramean. Lagian kita juga niatnya bagus, gak mau ngerusak alam juga. Dan biasanya hal-hal mistis kayak gitu muncul karena banyak pendaki yang kurang sopan. Misalnya buang sampah sembarangan, ngomong jorok, atau berlaku nggak hormat sama alam. Itu kayak pertanda dari alam buat kita supaya ingat terus untuk jaga sikap. Bener banget. Alam tuh kayak punya aturan sendiri. Kalau kita hormat, alam juga bakal hormat balik ke kita. Makanya tiap kali muncak, gua selalu ingat senior gua. Dia pernah bilang kalau lo boleh bawa cerita seru dari gunung, tapi jangan pernah tinggalin jejak buruk di sana. Oke, gue paham sekarang. Intinya harus flashback sama alam kan? Pokoknya kalau dengar suara aneh-aneh, gue bakal anggap itu sapaan dari alam aja. Kayak teman baru gitu. Nah gitu dong. Kita kesini bukan cuma buat nyari capek, tapi belajar bareng alam. Biar capek tapi ada manfaatnya. Guys, pos 1 udah kelihatan tuh. Kita tinggal loncat dikit sampai pos 1 nih. Jadinya kita mau langsung lanjut atau mau istirahat dulu? Di situ biasanya ada semangka tuh, gorengan, air minum dan lain-lain. Ternyata ngap juga ya guys. Kayaknya kita perlu istirahat dulu deh untuk menikmati semangka. Lumayan nih lutut, udah mulai getar. Iya deh, emang lumayan ya. Boleh deh kita istirahat dulu, isi energi dulu. Wah, akhirnya sampai juga di pos 1. Lumayan ya, udah jalan segini jauh. Oh, jadi cuma segini doang ya? Tadi siapa tuh yang bilang enap? Hati-hati lo Ji kalau ngomong. Ini juga baru permulaan Ji. Oh iya, sorry. Ini emangnya udah biasa sepi kayak gini ya? Biasanya rame sih Ji, tapi menurut gua kalau sepi kayak gini malah lebih enak, lebih nyaman kita. Nggak banyak simpangan sama pendaki lain gitu. Tapi kok ngeri-ngeri sedap begini ya? Di sini aja nih, gue udah ngerasa kayak gimana gitu. Ya, kita beneran mau lanjut sampai puncak nih. Iya Ryan, masa jauh-jauh dari Jakarta loh. Cuman sampai pos 1 nih. Kalian berapa orang? Kami 4 orang aja Bu. Emangnya kenapa bu? Oh, gak apa-apa mas. Mbak, hati-hati wae yo. Monggo ini ada gorengan hangat. Semangkanya juga ini dingin alami loh. Ayo diambil, yang kenyang. Buat energi, buat tenaga ke atas. Ke atas tuh jauh loh, tinggi juga. Wah, kelihatannya seger-seger guys. Wah, bakal kalap nih gue. Boleh nggak sih? Gue makan banyak di sini. Ya boleh-boleh aja sih Ji. Tapi menurut gue secukupnya aja. Biar nanti lo gak banyak berhenti karena gue ngehajat. Iya Yang, secukupnya aja sih. Iya juga ya. Aduh, belum pernah gua ngerasain semangka seseger ini. Mungkin karena dinginnya alami kali ya. Ditambah lagi rasa capek dan haus setelah mendaki. Bener Yan, seger banget.
dinginnya alami. Asal lo tahu Ji, semangka itu sekitar 92%-nya air, jadi hidrasinya maksimal. Di ketinggian kayak gini, buah berair tinggi justru lebih berguna daripada minum terlalu banyak isotonik. Iya, dan kandungan potasiumnya lumayan buat cegah kram otot. Gua kok pengen kencing ya? Gimana bro kalau kencing di sini? Emangnya ada toilet? Oh, mau kencing ya, Mas? Ke arah sana lurus, Mas. Nanti Menggok City. Nah, di situ ada semak-semak, Mas. Dah, pipis aja di situ. Nggak apa-apa. Menggok sitik. Apa itu bu? Hewan itik. Oh, enggak, Mas. Maaf. Tadi bahasa Jawa. Maksudnya belok sedikit. Nanti di situ ada semak-semak. Nah, kencinglah di situ, di sekitaran semak-semak situ. Oh baik bro. Matur suwun gi. Nanti sami-sami, Mas. Temenin gak yang? Ojo. Ojo. Apa itu? Nggak usah Yan. Palingan deket juga. Oke deh, hati-hati ya. Siap. Hati-hati ya Ji. Jangan lupa arah pulang loh. Kan deket juga sih be.